Imam Hafiz siapa? Abu Abdillah, ayahnya Abdullah, anaknya Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Ayahnya belum masuk Islam, masih Majusi. Al-Bukhari itu kaumnya Bukhari, tinggalnya di Bukhara, rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Kalau di Indonesia itu rahimahumullah adalah almarhum. Bab 1, bab ini menjelaskan bahwa wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari mengawali dengan salah satu surat Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 163. Itu ada di kitabnya ya Bu. Menjelaskan kepada kita bahwa wahyu itu diturunkan sama seperti cara menurunkannya kepada Nabi Nuh, dan juga menurunkannya kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ketemu dengan malaikat Jibril, berarti nabi yang lain pun mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Bab selanjutnya itu jadi diawali dengan sanad yang tadi, bahwa Imam Bukhari itu guru aslinya, guru yang tatap mukanya bernama Humaydi Humay. Didapat dari Sofyan, dan Abu Sofyan dapat dari Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Yahya bin Sa'id Al-Ansori dapat dari Al-Akhbari Muhammad bin Ibrahim As-Saimi. Ibrahim As-Saimi dapat dari Al-Qamah. Al-Qamah dapat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heranlah ulama menetapkan Syekh Imam Bukhari ini kuat, karena orang-orang langsung disebutkan hingga bertemu dan mendengar langsung dari Umar bin Khattab. Sanadnya tadi mundur ya. Sekarang kita majukan. Tadi yang tadi mundur. Sekarang coba kita majukan. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika ada di mimbar pada saat khutbah Jumat, salah satunya ada Al-Qamah. Al-Qamah menyampaikan pada masa ke Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim menyampaikan pada masanya ke Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menyampaikan pada masanya ke Sofyan. Sofyan menyampaikan kepada masanya Humaydi Abdullah bin Jabir. Dan Humaydi bin Jabir menyampaikan kepada Syekh Bukhari. Itu sanadnya dari mundur dan sampai yang maju. Berarti dari rangkaian antara Rasulullah itu 1 sampai 10 Hijriah, dan Syekh Imam Bukhari di angka 200 Hijriah. Syekh Imam Bukhari baru lahir sekitar tahun 490-an. Maka kurang lebih 200 tahun ini dia menyampaikannya tanpa ada buku. Karena ada buku sekarang 1447 Hijriah dikurang 200 Hijriah sama dengan 1247 Hijriah.
itu baru diterbitkan satu kitab, yaitu kitab Bukhari. Ada juga yang 9 sampai 10 jilid. Tapi kita pakainya enggak yang 9 atau 10 jilid. Matanya sama, tapi banyak jilidnya. Ada yang disertai hadis lain, disertai kisah-kisah juga, jadi pada tebel-tebel kitabnya. Hadis pertama dari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang jadi khulafaur rasyidin yang kedua. Diawali dengan hadisnya yang tadi, inama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu yang dilakukan tergantung niatnya juga. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia tersebut. Atau kalau hijrahnya karena seorang perempuan atau wanita, dia pun akan dapat menikahi wanita tersebut. Maka itu tergantung